Shalom. Selamat bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sekali lagi kita tundukkan kepala untuk masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan berkuasalah atas kami. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kesehatan, perlindungan, kasih karunia Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merindukan untuk diam di rumah-Mu Tuhan, untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sempurna di dalam kami. Berkuasalah atas kami Roh Kudus, Dikau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dikau yang memberkati hadirat Tuhan, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Berkuasalah atas kami Roh Kudus, kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tundukkan tubuh jiwa roh kami di bawah salib Kristus. Biarlah darah Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan kami. Darah Tuhan Yesus membungkus kami. Kami tidak datang dengan kebenaran kami sendiri, dengan kebisaan kami, tetapi kami datang dengan pembenaran yang Tuhan beri dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah ku terima dari-Mu. Namun tetap diriku merasa haus dan rindu akan Engkau. Ku mau selalu cari wajah-Mu, rindukan hadirat-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memuaskan hidupku. Diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan dan nikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan itulah kesukaanku. Diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan dan nikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan itulah kesukaanku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah ku terima dari-Mu. Namun tetap diriku merasa haus dan rindu akan Engkau. Ku mau selalu cari wajah-Mu,
jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah ku terima dari-Mu. Namun tetap diriku merasa haus dan rindu akan
berkata ya rabala lava ya lava la sekar kabara bara bara ya lava la ya ikara lava ya la ya rava syata ra 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 ra. Terima kasih kabala ya lo si kabala ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kawayala ya raya serele kibayara baya hara nobale yara yara ikabalaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau karaya rabasya rara baya rara bakata karabas korala basye. Terima kasih Bapa. Korala baya rabasye kikaraya rabaya radolo. Haleluya. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada
terima kasih Tuhan. Kami mau berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Dikau yang mengatur langkah-langkah kami. Dikau yang mengatur jejak langkah kami untuk menerima anugerah, kemurahan dan kasih karunia. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu dengan sukacita. Kami mau bersorak-sorai akan Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita baik. Amin saudara. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu gunung batuku, tempat perlindunganku.
Yesuslah batu karangku, kota perlindunganku. Di dalammu ku kan aman, segenap hatiku percaya padamu. Tiada kuasa yang mampu melawan roh yang ada di dalamku, yang melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Yesuslah batu karangku, kota perlindunganku, kota perlindunganku. Di dalammu ku kan aman, segenap hatiku percaya padamu. Yesus batu karangku, Yesuslah batu karang, kota perlindunganku, kota perlindunganku. Di dalammu ku kan aman, segenap hatiku percaya padamu. Ku tahu tiada kuasa yang mampu melawan roh yang ada di dalamku, yang melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Ku tahu tiada kuasa yang mampu bertahan roh yang ada di dalamku, yang melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Yesus batu karangku, tempat perlindunganku. Di dalammu aku aman, Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesuslah batu karangku, kota perlindunganku, kota perlindunganku. Di dalammu ku kan aman, segenap hatiku percaya padamu. Yesus batu karangku, Yesuslah batu karangku, kota perlindunganku. Di dalammu ku kan aman, segenap hatiku percaya padamu. Ku tahu tiada kuasa yang mampu melawan roh yang ada di dalamku, yang melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Ku tak ada kuasa yang mampu melawan roh yang ada di dalamku, yang melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Bersamamu, Yesusku. Bersamamu, Yesusku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan.
Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang datang ke tempat ini dan melayani kami. Dalam hadirat Tuhan yang kuat, saya melihat tawon itu ya, tawon itu dia itu ngentup tangan saya, tapi entupnya sudah enggak ada. Jadi dia cut pantatnya tawon itu tusuk sudah enggak punya entup ya, enggak ada sengatnya gitu. Saya bersuka cita Tuhan, terima kasih. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan, Tuhan kenal kita, kita kenal Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang punya meterainya Tuhan, yaitu Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tapi yang mengatakan mengenal Tuhan itu harus menjauhi kejahatan. Amin. Harus menjauhi kejahatan. Itu sebabnya saya percaya Tuhan melindungi kita semua. Tidak ada satupun yang membuat kita takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita belajar satu lagu, Senada dengan Surga. Kuasanya mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami.
kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tanah-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Saya beri waktu. Tidak ada? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau membawa hati kita, pikiran kita, jiwa kita senada dengan surga. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Kami datang tanah-Mu, seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.
kita ajaib. Amin, saudara. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Ada? Kalau tidak ada, sebentar kita akan mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mencari wajah-Mu Tuhan. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Menatap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu. Diam di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu. Diam di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu. Diam di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu. Diam di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu. Diam di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu.
kepadamu, bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadiratmu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadiratmu. Oh, diam di hadiratmu, dalam hadiratmu, diam di dalam hadiratmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari yang indah ini boleh kami berada dalam rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu Tuhan. Kau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk lebih hari lebih mendekat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menyelidiki seluruh isi hati Bapa. Ya Roh Kudus, Engkau bicara melalui hamba-Mu pagi hari ini. Sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa boleh tersampaikan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu secara khusus. Roh Kudus yang menguasai hamba-Mu, menguasai lidah bibir hamba-Mu. Sehingga hanya perkataan Roh Kudus yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi setiap pendengaran kami, hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan akan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah buat kita sekalian. Pagi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 4. Mari kita buka Injil Markus pasal yang keempat. Kita lihat mulai ayat yang ke-35. Injil Markus pasal yang keempat. Kita lihat mulai ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara, pada waktu itu yang terjadi adalah badai datang di tengah danau Galilea. Saudara, badai itu begitu kuat, itu bukan main-main, itu bukan satu hal yang cerita saja. Ini real, sesuatu yang begitu nyata di depan mata, betul-betul terjadi. Dan bukan lihat ombak di luar, mereka tenang-tenang di dalam perahu. Ini air nyembur masuk ke dalam perahu dan betul-betul firman Tuhan katakan air masuk penuh di dalam perahu. Saudara, kita bilang manusiawi kalau penuh dengan ketakutan. Saudara, kita dipanggil bukan untuk mengikuti cara-cara manusiawi. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Alkitab berkata kita lahir dari Dia. Kita bukan milik dunia ini. Amin. Itu sebabnya kita perlu menerima pikiran-pikiran Kristus. Pikiran perasaan yang terdapat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Murid-murid begitu panik. Saudara, kalau di tengah badai memang angin menghantam, gelombang begitu rupa, arah jadi tidak jelas. Bukan hanya ketika kita di tengah laut atau di tengah danau yang begitu gejolak dengan gelombang. Gelombang hidup sehari-hari, apa yang saudara hadapi. Hari-hari ini kita melihat seluruh dunia dihantam gelombang. Semua orang penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketakutan. Murid-murid berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, Kau tidak peduli tak? Tuhan, engkau biarkan saja tak? Kita mau binasa ini loh." Saudara, Tuhan Yesus ada hadir di situ. Dia ada. Kenapa dia tidur? Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Sebelum sesuatu itu terjadi, dia tahu. Tapi ada sesuatu yang kita mesti belajar. Waktu Tuhan bangun, ayat 39, ia bangun, menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di mana ada ketakutan, di situ ada ketidakpercayaan. Mustahil kita penuh iman dan penuh ketakutan. Mustahil. Saya tahu hari-hari ini semua orang berkata, tidak laku iman itu. Tidak laku iman. Saudara, saya mau kasih tahu. Ketika saudara menghadapi badai, apa yang mesti kita ingat? Apa yang Tuhan katakan. Amin. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Kita lihat ayat yang ke-35 tadi itu. Pada waktu itu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saya percaya ayat Alkitab ini jadi satu nubuatan untuk masa dan waktu sekarang ini. Pada waktu petang, saudara, Tuhan kasih tahu, waktunya kita bertolak ke seberang. Kata yang dipakai untuk bertolak ke seberang, menyeberang, pindah, maju, bergerak. Bisa ke sisi yang lain, bisa ke seberang, bertolak. Satu langkah yang diambil, tidak diam di tempat. Tapi ada satu perpindahan, ada satu perubahan, ada satu level yang dicapai. Tahukah saudara, gereja Tuhan sedang memasuki satu musim yang baru, satu level yang baru. Ketika kita memasuki satu level yang baru, dibutuhkan iman yang lebih lagi.
Amin. Dan apa yang iblis kerjakan? Dia hantam dengan taufan. Murid-murid seharusnya memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita bertolak ke seberang. Apa kata firman Tuhan dalam hidup saudara? Terakhir kali yang saudara ingat apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu? Apa yang Tuhan katakan? Oh, saya sudah tidak ingat lagi. Kenapa tidak ingat? Penuh dengan ketakutan. Saudara, kita perlu belajar. Semakin petang, semakin gelap, semakin tidak tahu mau kemana. Saudara punya pilihan cuma satu. Firman Allah di atas segala sesuatu. Tentukan di dalam hidupmu. Siapa yang kau mau perhatikan? Kepada siapa engkau berharap? Pada siapa engkau sandarkan hidup? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Waktunya kita tidak diam di tempat. Waktunya angkat iman. Amin. Saya beritahu saudara beberapa waktu yang lalu. Terus menerus. Ayo berdoa dalam bahasa roh. Saya tahu ada banyak orang tidak suka dengan hal seperti itu. Tapi di sini saya tidak peduli. Saya dorong untuk setiap orang untuk berdoa dalam bahasa roh. Sebanyak yang saudara bisa. Paulus berkata, aku berdoa dalam bahasa roh. Lebih banyak dari kalian semua. Saudara mau menerima pikiran Kristus. Roh Kudus berdoa dalam bahasa roh. Itu satu jalan untuk mencapai perkara-perkara supranatural. Untuk menolong iman saudara. Untuk membuka pengertian kita semua. Bertumbuh dalam iman. Tuhan berkata kita akan menyeberang. Kita ini menyeberang. Kita mau mati. Kita ini jalan menuju mati. Enggak. Kita menuju ke seberang. Mana yang saudara mau percaya? Kita menuju ke seberang atau kita menuju mati? Jadilah seperti yang kau percaya. Jadilah seperti imanmu. Tuhan berkata, kenapa takut? Mana imanmu? Mana imanmu? Kenapa tinggal untuk tidak percaya? Pagi hari ini, Tuhan bicara lagi di tengah kita. Jangan takut. Kita sedang bertolak ke seberang. Amin. Dia ada. Dia hadir. Amin. Nah kalau Tuhan hadir, kenapa Tuhan diam saja? Lakukan sesuatu Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah gelombang seperti itu? Apa yang dia lakukan? Dia berdiri dan menghardik. Firman Tuhan katakan angin dan danau itu dihardik. Lalu semuanya menjadi teduh. Diam, teduhlah. Apa yang gereja mesti lakukan? Bangkit di dalam roh. Dan hardik segala pekerjaan kegelapan itu. Amin. Tuhan memberi kita kuasa. Kita bisa nyanyi, ku diberi kuasa. Mana kuasanya? Kenapa tidak bergerak dalam kuasa? Karena penuh dengan ketidakpercayaan. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kekhawatiran. Waktunya gereja Tuhan. Bersiap. Kebaskan. Bangun. Jangan tidur. Bangun. Dan katakan Tuhan. Aku bersama dengan engkau. Engkau bersama dengan aku. Amin. Aku juga melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan katakan. Bicara kepada gunung ini. Tercabut, tercampak ke dalam laut. Asal percaya dan tidak bimbang, maka itu terjadi bagimu.
Saudara, tercabut, tercampak ke dalam laut. Tuhan kasih kita kuasa. Atas lautan sekalipun. Amin. Saudara, datang kepada Tuhan. Seminta hikmat. Waktunya bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk berkata, Tuhan, aku perlu hikmat. Tuhan, aku perlu pembukaan pengertian. Tuhan, aku perlu mata hati yang terbuka. Saudara boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan. Anda kerjakan sama seperti yang Tuhan kerjakan. Minta Tuhan buka telinga rohani kita untuk mendengar. Mendengar apa yang Tuhan kasih tahu. Apa yang Roh Kudus kasih tahu. Saudara lakukan apa yang Roh Kudus suruh. Amin. Kita perlu untuk bertumbuh. So, berdoa dalam bahasa roh lebih banyak lagi. Kekuatan yang ilahi akan menguatkan setiap kita. Membuka pengertian kita. Amin. Amin. Saudara, banyak orang berkata, oh ya kalau bertumbuh di dalam iman, tidak pakai akal. Firman Tuhan katakan, dia beri kita bukan roh ketakutan, tapi kasih. Dan sound mind, pikiran sehat, pikiran yang pikiran sehat. Tuhan beri kita hikmat ilahi. Tuhan beri, jangan takut. Bukan berjalan dalam ketakutan, tapi berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ajari saya. Beri saya tahu apa yang mesti dikerjakan. Saya pribadi suka berkata, setiap kali saya tidak tahu apa yang mau dikerjakan, saya berkata, hikmat, beri saya jalan. Beritahu apa yang mesti saya lakukan. Tuhan bukakan Tuhan. Tunjukkan. Amsal berkata, hikmat itu berseru-seru loh. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau datang? Siapa yang membutuhkan? Saya katakan, saya membutuhkan hikmat. Tuhan beri hikmat dalam segala hal, dalam segala keadaan. Saudara, kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita tahu, kita bukan berjalan untuk mati konyol. Murid-murid berkata, Tuhan kok enggak peduli kita mau mati konyol ini di tengah danau. Tuhan berkata, tidak. Tidak. Kita akan pergi ke seberang. Tahukah saudara, kita perlu mempersiapkan diri. Bangkit di dalam roh. Persiapkan diri sebab kita pergi ke seberang. Amin. Kita sedang menuju satu level rohani yang kita belum pergi sebelumnya. Tuhan bawa. Bukan 1-2 orang. Tapi semua yang mau menanggapi Tuhan. Semua yang percaya, bertumbuh dalam iman. Saudara akan melihat Tuhan bawa. Hal-hal apa yang mau jadi di depan, apa yang mau kita lihat di depan. Saya tidak tahu, tapi saya percaya. So, Tuhan sudah janji, gereja Tuhan akan tampil penuh kekuasaan, penuh bersinar. Di tengah ketakutan ini saya ingat bagaimana tentaranya Saul bersiap untuk menghadapi peperangan, menghadapi Filistin. Ketika mereka persiapkan barisan, tiba-tiba satu raksasa yang maju keluar. Goliat maju keluar. Dia bilang gak usah perang. Dia ngomong pelan-pelan, dia teriak. Alkitab berkata begitu itu orang keluar dan mulai berteriak, semua buyar ketakutan. Satu orang saja yang tidak takut, Daud. Dia berkata, ngomong apa orang ini? Bahkan kakaknya pun marah. Daud, anak nakal, bikin apa di sini? Ini urusan kita. Kita lebih tahu. Tapi apa yang dibikin? Tidak ada satu orang yang berani untuk maju. Menghadapi. Dikasih tahu, enggak usah semua. Satu saja.
Satu, siapa? Satu saja. Gak satu pun yang berani maju. Berhari-hari, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Tuhan panggil gereja Tuhan yang melatih iman di tempat tersembunyi. Hari itu Daud yang dimajukan. Ketika dia maju kepada Saul, Saul bilang pakailah ini, pakai ketopongku, pakai baju sirahku, pakai pedangku, pakai semua. Dia bilang aku gak bisa jalan pakai ini. Terus kamu mau maju begitu saja? Dia bilang hambamu ini di padang biasa jaga ternak. Tapi kalau sampai itu dia pakai ali-ali itu ya, lempar batu, lari binatang itu. Tapi kalau sampai dia datang dan sergap anak dombaku, aku kejar, rampas anak dombaku. Aku robek mulut singa, aku tampar beruang. Gak masuk akal, gak masuk akal. Tapi kalau roh Allah bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Amin. Kita bisa nyanyi lagu itu. Setiap gereja nyanyi lagu itu. Setiap orang Kristen suka nyanyi lagu itu. Tapi lagunya cuma tinggal nyanyian saja. Teori saja. Tidak pernah bertumbuh dengan iman. Tidak ada orang yang tahu. Daud sendirian. Tidak ada pertolongan yang lain. Tuhan saja pertolongannya. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan beri satu keberanian. Wow. Dia bisa kejar singa itu. Robek mulutnya. Selamatkan anak dombanya. Kakaknya sendiri bilang anak dombamu 2-3 ekor. 2-3 ekor. Tapi setia dalam iman. Berapa banyak tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Seperti 2-3 ekor domba? Tidak apa-apa. Tumbuh dalam iman. Ketika waktunya tiba, kita bertolak ke seberang. Hanya yang bertumbuh dalam iman akan melakukan perkara-perkara besar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Amin. Waktunya kita bertumbuh dalam iman. Waktunya kita bertumbuh dalam iman. Baca firman lebih banyak. Renungkan firman Tuhan. Tidak sembunyi di bawah kolong penuh ketakutan. Berjalan dalam hikmat ilahi. Minta hikmat Tuhan. Tuhan bukakan Tuhan. Saya tahu. Banyak yang berpikir bagaimana. Badai di Galilea. Itu tidak pernah lama. Keras sekali. Tapi tidak lama. Seharusnya mereka hafal betul dengan Galilea. Karena mereka memang nelayan. Dari kecil ya sudah biasa. Sudah tahu. Sudah kenal. Tapi hari itu. Semua pengalaman bisa hilang. Semua kepandaian bisa hilang. Kalau orang diikat dengan ketakutan, semua bisa hilang. Tapi kalau engkau berjalan dengan iman, bukan kekuatanmu, tapi kekuatan yang ilahi. Amin. Mereka bilang, siapa orang ini? Angin dan danau pun, angin dan badai, tunduk kepadanya. Siapa? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa? Bukan kita mau, siapa kita hebat. Bukan. Paulus berkata hidupku ini bukan aku lagi. Tapi Kristus yang di dalam aku. Amin. Pagi hari ini. Setiap kita. Berjalan dengan hikmat Allah. Tapi jangan berjalan dalam ketakutan. Apa yang Tuhan tunjukkan, lakukan. Apa yang Tuhan kasih tahu, lakukan itu.
Tapi jangan lakukan apapun berdasarkan ketakutan. Amin. Amin. Beda. Beda. Tuhan tidak beri ketakutan. Tapi Tuhan beri iman. Amin. Ya perlu datang kepada Tuhan. Berkata, Tuhan waktunya aku mau masuk lebih dalam. Aku mau percaya. Tuhan aku percaya. Aku mau berteguh atas firman-Mu. Setiap perkataan firman Tuhan. Ya dan amin. Ada satu saudara, dia bagikan. Ada satu orang yang ahli sekali mengenai Alkitab. Dan dia berkata, tidak betul. Orang Kristen bersandar Mazmur 91. Sebab bukan gitu artinya. Bukan gitu artinya. Bukan gitu artinya. Saya tidak tahu, mungkin saudara juga dapat satu komentar saya. Firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah ditarik kembali. Firman-Nya tidak pernah direvisi. Tapi firman itu bekerja di mana ada iman. Amin. Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Kalau imanmu berkata, nah mungkin, nah mungkin, nah mungkin, nah mungkin. Gak ada itu dilindungi. Gak ada. Biar engkau lihat 10.000 di kananmu, 1.000 di kirimu. Gak ada. Gak ada kayak gitu. Jadilah padamu. Gak ada kayak gitu. Tuhan gak pernah maksa kita. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan firman-Mu adalah ya dan amin. Allah tidak pernah bohong. Manusia itu pembohong, tapi Allah adalah benar. Amin. Kita pasang iman kita atas firman Tuhan. Kita akan melihat itu betul terjadi bagimu. Bukan berarti kita mau ngelama-ngelama kata orang ya. Bikin-bikin. Bukan. Kita berjalan dalam iman. Bukan jalan dalam ketakutan. Apa yang Roh Kudus kasih tahu, saudara lakukan. Tapi jangan berdasarkan ketakutan. Apa saja yang kau lakukan, jangan berdasarkan ketakutan. Jalan dalam iman. Amin. Amin. Oh haleluya. Tuhan bawa setiap kita bertumbuh. Saudara siapkan iman. Sebab kita betul-betul bertolak ke seberang. Betul-betul kita ini sedang bertolak ke seberang. Betul-betul kita akan memasuki satu musim yang bukan dengan kuat dan gagah. Tapi oleh Rohku kata Tuhan. Amin. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Bagaimana orang lain tidak mempersiapkan diri? Bagaimana orang lain tidak menerima hal itu? Masa kamu saja yang tahu? Semua, saya percaya setiap orang. Orang percaya, orang Kristen. Roh Kudus bicara sesuatu. Tinggal apakah kita mendengarkan atau kita tidak mau mendengarkan. Ketika kita direndam dalam ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Kita tidak akan mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan berkata siapa yang punya telinga adalah yang mendengar. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oh enggak ada, Tuhan tidak bicara hingga hari ini. Saya kasih tahu Alkitab tidak pernah bohong. Kalau dia katakan Roh Kudus bicara kepada jemaat-jemaat. Artinya di tengah segala badai pun Roh Kudus bicara. Apa yang Roh Kudus katakan? Mari kita bertolak ke seberang. Kalau kita bertolak ke seberang, bukan untuk mati konyol di tengah danau ini. Badai ini tidak untuk selama-lamanya. Amin. Hanya untuk satu periode waktu, tidak lama. Tapi setiap anak Tuhan mesti bereaksi dengan benar. Apa kata firman Tuhan? Amin. Amin. Bertumbuh dalam iman. Berdoa dalam bahasa roh. Seberapa banyak saudara bisa. Amin. Ambil waktu yang ada ini. Persiapkan diri. Sebab kita sedang bertolak ke seberang. Ketika engkau tiba di seberang. Engkau baru tahu. Tidak ada iman. Tidak ada kuasa. Amin. Panggil kita. Ada pekerjaan besar. Mesti dikerjakan. Hanya orang-orang yang percaya. Yang
punya iman yang akan melakukan perkara besar bersama dengan Kristus. Pekerjaannya Kristus, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Amin. Pagi hari ini siapa yang mau berkata ya kepada Tuhan? Persiapkan diri. Amin. Pagi hari ini saya minta untuk dipersiapkan perjamuan kudus karena kebaktian sore jadwalnya untuk perjamuan kudus ya. Perjamuan sore di off, tadi kita perjamuan kudus pagi hari ini. Saudara, ketika bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saya ingin saudara memperhatikan ya untuk setiap hari masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara makan hidup. Amin. Saudara tidak makan maut, saudara tidak makan kematian, saudara makan hidup. Pada waktu orang Israel dikasih tahu Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan suruh. Tuhan bilang ini sembelih anak domba, taruh darahnya di ambang. Coba saudara jawab, gak masuk akal, gak perlu lakukan seperti itu. Malam itu, malaikat akan berjalan, malaikat pembinasa, anak-anak sulung akan mati. Perhatikan, gak mesti kayak gitu. Kalau saudara tidak ikuti apa yang terjadi, kau akan meratap bersama-sama dengan orang Mesir. Orang Israel memperhatikan. Setiap orang, keluarga kecil gandeng dengan tetangga. Mereka sembelih anak domba. Ikuti apa yang Tuhan kasih tahu. Mereka bubuh tanda darah itu. Apa yang terjadi malam itu? Ketika tulah berjalan, betul-betul tidak satu rumah pun yang mengalami tulah itu. Amin. Kalau saudara taruh iman, Tuhan Yesus berkata, kecuali engkau makan tubuhku, dagingku, minum darahku, enggak ada hidup di dalam engkau. Makan, minum dengan iman. Katakan Tuhan kau sendiri yang katakan. Dan aku percaya. Amin. Makan hidup. Tidak berjalan dalam ketakutan. Memang tidak bikin-bikin, saya nantang. Tidak gitu. Roh Kudus tidak suruh kita lakukan cara seperti itu. Tapi apa yang Tuhan katakan, kita berdiri atas firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan, kita lakukan. Bersekutu, kita menyembah Tuhan. Amin. Kita taruh pandangan kita kepada Allah yang hidup. Gunung batu kita, orang benar lari kepada nama Tuhan. Perlindungan yang kuat bagi kita. Amin. Saudara, waktu Tuhan Yesus menghentikan badai, dia tidak putar haluan menghadap ke sini, menghadap ke sana. Dia berdiri saja. Dan dia berkata, diam teduhlah. Dia tahu siapa di balik itu semua. Si iblis bekerja untuk mendatangkan kekacauan. Di balik badaimu, ada sesuatu yang bekerja untuk menghentikan rencana Tuhan yang sempurna. Jangan izinkan itu. Amin. Berdiri dan katakan, diam teduhlah. Berhenti, sampai di sini batasmu. Dia berhenti. Amin. Kita perlu bangkit berdiri. Bukan cuma untuk rumah tangga kita masing-masing. Tapi untuk negara dan bangsa ini. Kita minta kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bertindak. Buat apa saudara ada hari ini? Buat apa? Mordekai kasih tahu Esther. Kamu pikir buat apa engkau ada hari ini? Menjadi ratu di sini. Buat apa? Untuk masa dan waktu ini. Engkau dipersiapkan. Saya pikir buat apa engkau menjadi orang percaya. Di Indonesia. Untuk masa dan waktu inilah. Kita dipersiapkan. Amin. Bangkit dalam iman. Hardik segala roh penyakit ini. Terserah mau percaya enggak percaya di luar. Tapi kita punya kuasa. Kita bangkit untuk bangsa kita. Amin. Kita minta kasih karunia Tuhan. Dan kita percaya. Kita bertindak dengan iman. Kasih karunia Tuhan dicurahkan untuk bangsa kita. Amin. Amin.
Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan ada satu doa yang indah. Hamba Tuhan Bapak Paul Cox, dia share doa ini. Sesuatu yang dia dapat di dalam roh. Saudara, dan saya coba terjemahkan dan kita akan doa. Satu hal yang indah. Nanti saudara boleh pakai di rumah masing-masing juga. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dahulu. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami. Engkau mau kami terus mempercayai Tuhan, mempercayai perkataan firman Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dan kami harus bertindak dengan iman, menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan sehingga semua badai itu berhenti. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti, badai penyakit ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti, kami percaya Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Menuju ke level yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan setiap kami, ampuni segala dosa salah kami, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan di hadapan kami ada roti dan anggur. Tuhan tumpangkan tangan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Bukan jadi roti dan anggur biasa lagi, tapi sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Yesus yang mengerjakan kesempurnaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ditebus oleh
bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kau sudah mati di atas kayu salib menanggung segala dosa salah kami, supaya kami diubahkan menjadi baru, menjadi ciptaan yang baru. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tahu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus tinggal di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Dan Kristus yang mengerjakan hidup kami sampai sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala, dengar firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah ia itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan, demikian bunyi firman Tuhan. Maka cawan berkat yang kita berkati, bukankah ia itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Engkau mau menyatu dengan hidup kami Tuhan. Saat ini kami percaya yang sakit sudah terima kesembuhan, yang dalam masalah sudah dapat jalan keluar karena Kristus yang mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya minta tolong untuk doa untuk sakit penyakit ini. Boleh dinyalakan. Nanti kalau saudara pulang boleh minta ke Kenny, Yungsan, Siani situ ya. Saudara pakai di rumah masing-masing berdoa. Ingat berdoa dengan iman. Jangan berdoa dengan ketakutan. Nggak mandi. Kalau doa dengan iman segala sesuatu bekerja dengan ajaib. Amen. Di doa ini hamba Tuhan ini bawa satu prinsip saudara, satu pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, iblis punya hak sah untuk mendatangkan yang jahat. Jadi tutup semua celah bagi iblis, ya, tempat berpijak, tidak kasih tempat berpijak. Jadinya kita berdoa untuk kita sendiri dan untuk garis keturunan kita. Amin. Darah, dosa, pelanggaran, kejahatan di garis keturunan kita. Nah, minta Tuhan basuh, kita bertobat atasnya. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, makanya harus satu pengakuan dosa, pertobatan. Maka Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni, apa yang kita minta dengan iman, Tuhan itu jawab. Amin. Mari ya saya ajak kita bangkit berdiri, kelihatan enggak ya? Oke, saya di samping aja dah. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bapa, saya datang di hadapan-Mu untuk berbalik dan bertobat atas garis keturunanku dan atas diri sendiri, atas kami semua yang telah membuka pintu melalui ketakutan bagi virus corona dan atau pandemi virus. Tuhan, saya mengakui kebenaran-Mu bahwa kasih yang sempurna menghilangkan semua rasa takut. Pengorbanan-Mu di kayu salib sudah cukup untuk menyembuhkan kami. Engkau telah mengatakan kepada kami untuk tidak takut karena Engkau menyertai kami. Agenda setan adalah menciptakan rasa takut untuk menyebabkan kehancuran dan mencegah agenda kebenaran Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus, mohon buatlah darah-Mu membungkus setiap sel dalam tubuhku. Pada level tubuh, pada level jiwa, dan pada level roh. Tempatkanlah penjaga dan jagalah setiap celah yang mudah ditembus ke dalam tubuh, jiwa, dan roh saya.
Jangkaulah sampai ke tingkat sel dan ke tingkat subsel. Buatlah agar bukaan hidung, bukaan mulut, bukaan mata saya menjadi melawan terhadap kehadiran virus corona. Sehingga setiap virion akan mati bila sampai di bukaan tersebut sebelum dapat masuk ke tubuh saya. Buatlah agar setiap virus corona yang masuk ke tubuh saya ditolak oleh tubuh saya. Buatlah sel-sel saya menjadi melawan terhadap infeksi apapun. Sehingga semua bagian penerima pada sel saya menghalangi pengenalan, penerimaan, penginfeksian selanjutnya. Tutuplah bagian penerima pada sel saya. Sehingga virus corona tidak dapat mengenali di bagian mana ia bisa menancap. Dalam nama Yesus dan dengan kuasa darahnya, saya melarang virus ini tidak boleh menancap pada bagian penerima sel saya yang manapun. Dan saya melarang selaput virus ini menyatu dengan selaput sel saya manapun. Saya mohon Tuhan untuk melarutkan duri-duri yang membentuk mahkota virus ini. Yang digunakan untuk menginfeksi ketika ia mencoba memasuki sistem tubuh saya. Mohon lucuti mahkota virus corona saat masuk ke sistem tubuh saya. Dan aktifkanlah kekebalan tubuh saya untuk menyingkirkan sisa-sisanya. Tuhan, mohon buatlah sistem kekebalan tubuh saya dapat mengenali virus corona dan tidak bisa ditipu oleh mekanisme virus apapun yang melindungi virus dari terdeteksi. Saya melarang ribosom-ribosom dalam sel saya tidak boleh mereplikasi dan atau berubah mengikuti RNA dari virus corona. Saya berterima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu dan kasih-Mu yang abadi. Saya ucapkan kehidupan dan kesehatan atas tubuh, jiwa, dan roh saya. Dan saya mengklaim janji-Mu bahwa Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertujuanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Saya juga menyatakan kesembuhan atas setiap area fisik dan rohani yang atasnya Tuhan telah berikan otoritas kepada saya. Saya menyatakan bahwa virus corona akan berakhir dan berhenti karena ia harus tunduk kepada darah Yesus. Amin, 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 amin. Saudara bisa minta doa ini pakai untuk keluarga saudara masing-masing. Kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan hentikan segala badai ini dan kita boleh sampai ke seberang melihat musim yang baru baik gereja Tuhan menuai jiwa-jiwa. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya undang Pak Bambang untuk melanjutkan. Tetap semangat ya saudaraku, tetap setia. Berdoa. Berdoa bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi bangsa kita Indonesia. Amin. Puji Tuhan. Dan saya akan sampaikan ada 3 buah pengumuman. Yang pertama, habis ini sekolah minggu ditiadakan untuk sementara waktu.
di minggu ini diadakan dan nanti diisi dengan latihan kor. Yang mestinya latihan kor itu malam ya, minggu malam. Pagi ini jam 9 ada latihan kor untuk Paskah. Oke, dan hari Rebo doa malam. Oh iya. Hari ini kebaktian raya sore nanti jam 4 juga diliburkan sementara waktu, dan kita ketemu di pagi hari Rabu doa malam pukul 7 malam. Lalu hari Sabtunya tetap sekolah kaum muda, kebaktian kaum muda tetap ada, dan kita ketemu lagi di hari Minggu pagi ibadah raya jam 6 pagi. Itu saja saudaraku, jangan takut, tetap andalkan Dia yang memelihara engkau dan saya. Amin. Siapkan benih yang sebentar kita akan tabur. Saya mengundang kepada petugas pelayan Tuhan untuk berdiri. Emangnya? Oh, Senin ada ya? Karena tadi tidak ada masukan ke saya hanya menyampaikan. Ada ya? Ada. Jadi saya sampaikan, di mana ini? Di sana apa di sini? Di sini boleh? Ya di sini. Di sini boleh. Gitu. Jadi saya menyampaikan apa yang saya terima. Baik, jadi kaum bapak ada di tempat ini pukul 7. Oke. Baik, itu saja. Saya mengundang kepada petugas pelayan Tuhan untuk berdiri. Naikkan pujian, jangan takut. Jangan takut dan gelisah, lihat arus gelombang dunia, berharap dan percaya akan firman-Nya, sebab Yesus selalu bersama kita. Jangan takut dan gelisah bila awan menindih hidupmu, berseru kepadanya dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanku, terangilah langkahmu dengan kuasa Yesusku. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Mari saudara kita semua bangkit. Jangan takut dan gelisah, lihat arus gelombang dunia, berharap dan percaya akan firman-Nya, sebab Yesus lalu bersama kita. Jangan takut dan gelisah bila beban menindih hidupmu, berseru kepadanya dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanmu, terangilah jalanmu dengan kuasa Yesusku. Hanya dalam Yesus ada kelepasan, hanya dalam Yesus ada kelepasan, hanya dalam Yesus ada kelepasan.
bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami masih bisa beribadah lagi pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami bawa setiap hamba-Mu yang sudah terlibat pelayanan dari awal hingga akhir. Biarlah urapan yang baru selalu turun atas hamba-hamba-Mu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan berkati apa saja yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi, tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus. Tibakan di rumah dengan selamat, supaya minggu depan kami boleh kembali lagi untuk beribadah kepadamu. Dan Tuhan, kami bawa setiap tangan yang sudah menaburkan benih, kembalikan lipat kali ganda, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap jemaat Tuhan dalam rumah tangga, sekolah anak-anak, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang ditangani. Tuhan memberkati, Tuhan buat semuanya berhasil. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kesehatan yang sempurna, supaya jemaat Tuhan boleh terus beribadah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, berkat yang dari Allah Anak, berkat yang dari Allah Roh Kudus turun menyertai setiap jemaat Tuhan. Mulai pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi selesai ibadah kita tidak ada salaman satu dengan yang lain, karena kita hanya mau mematuhi apa yang anjuran pemerintah untuk kesehatan masing-masing. Dan untuk menggunakan hand sanitizer, Bapak Ibu kalau punya bisa gunakan. Dan satu lagi,